Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 233. Hari ini kita akan melakukan satu kajian terkait dengan pertanyaan kawan kita di dalam forum. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik dan banyak ditanyakan, yaitu terkait dengan peristiwa bertemunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini adalah peristiwa yang seringkali dijadikan rujukan oleh sebagian dari kawan-kawan kita yang berpaham deterministik. Yaitu disimpulkan bahwa dari peristiwa itu tergambar bahwa peristiwa-peristiwa masa depan itu sesungguhnya sudah terjadi dan kemudian sudah tercatat, sudah ditetapkan, dan kemudian tergambar dari peristiwa Khidir bersama Musa itu. Dikarenakan Nabi Khidir bisa menceritakan kenapa dia harus melakukan ini dan itu, dikarenakan masa depan dari peristiwa itu adalah begini dan begitu. Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan mencoba melakukan klarifikasi, tentu saja dengan membaca kisahnya dari dalam Al-Quran. Karena kita tidak boleh menafikan teks yang ada di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh melakukan kajian yang lepas dari teks dan kemudian mengira bahwa apa yang kita duga, kita pikirkan, kita perhitungkan, kita prasangkakan itu adalah sebuah kebenaran tanpa merujuk kepada teksnya. Yang paling aman tentu saja kita mengambil rujukan dalam bentuk yang tekstual, tetapi kemudian kita kaji secara komprehensif dan holistik. Dari sana kita akan mendapatkan gambarannya. Poin penting yang menjadi kajian kita terkait dengan peristiwa itu adalah anggapan bahwa peristiwa itu sudah ditetapkan sebelumnya. Dan kemudian digambarkan kita manusia sebagai makhluknya tidak punya pilihan. Sehingga hanya mengikuti peristiwa yang sudah ditetapkan secara linier. Kita sudah membahas terkait ini, terkait dengan takdir. Ada yang berpendapat linier, tetapi saya berkesimpulan tidak bersifat linier. Melainkan bersifat algoritmik. Yaitu ada pilihan-pilihan yang berlaku atau berjalan mengikuti sunatullah dalam kaidah sebab akibat, aksi reaksi, dan keseimbangan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan persepsi terhadap waktu. Di dalam pemahaman yang linier, maka waktu itu dianggap sebagai konstanta, sesuatu yang statis. Seakan-akan begini gambarannya. Waktu sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian di dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah itu diciptakanlah peristiwa di dalam waktu. Sehingga disimpulkan oleh pendapat pertama ini atau pemikiran faham yang pertama ini, ada peristiwa atau tidak ada peristiwa, maka waktu itu tetap ada. Nah, ini yang kemudian saya kritisi karena dalam sudut pandang sains modern yang paling mutakhir disimpulkan bahwa waktu itu tidak bersifat statis. Waktu itu bersifat variabel. Dia bisa mulur mungkret, sehari bisa 1000 tahun, sehari bisa 50.000 tahun, dan itu diceritakan oleh Al-Quran. Artinya ada pembenaran bahwa waktu tidak bersifat konstanta, tidak bersifat konstan, melainkan bersifat variabel.
Dan yang kedua, waktu itu ternyata bukan penyebab. Jadi bukan lebih dulu ada waktu barulah peristiwa diciptakan, melainkan waktu itu adalah akibat dari munculnya peristiwa. Dan ini kita sudah bahas di episode-episode yang lalu, bahwa yang diciptakan Allah itu bukan waktunya, melainkan peristiwanya. Dikarenakan Allah menciptakan peristiwa A, maka muncullah waktu momentum, waktu sesaat di mana peristiwa itu ada. Kemudian Allah menciptakan peristiwa B, muncullah waktu momentum, waktu sesaat di mana peristiwa B itu terjadi. Kemudian peristiwa C, D, dan seterusnya. Itu adalah jenis waktu yang pertama yang saya sebut sebagai waktu momentum, waktu sesaat terjadinya sebuah peristiwa. Tetapi yang kedua ada yang disebut sebagai waktu durasi, di mana peristiwa A disusuli dengan peristiwa B memunculkan durasi waktu. Delta T kalau di dalam pemahaman fisika atau notasi-notasi matematik. Antara waktu momentum A dengan waktu momentum B terjadilah durasi waktu, bisa 1 menit, bisa 1 jam, bisa 1 hari, dan seterusnya. Poin pentingnya sahabat sekalian, dalam pemahaman yang paling mutakhir, waktu itu bukan statis dan waktu itu bukan penyebab, melainkan waktu itu adalah akibat dari adanya peristiwa. Sehingga Al-Quran menceritakan memang bahwa Allah itu menciptakan peristiwa. Dan kemudian peristiwa itu berjejer dengan peristiwa-peristiwa berikutnya. Sehingga digambarkan Allah senantiasa berada di dalam kesibukan menciptakan peristiwa dan kemudian memunculkan waktu. Baik waktu momentum maupun waktu durasi. Marilah kita baca terlebih dahulu firman-firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim yang menceritakan bahwa Allah itu menciptakan peristiwa. Dan dari peristiwa itu muncullah waktu momentum. Dan kemudian nanti akan memunculkan waktu durasi. Dan ketika peristiwa-peristiwa itu dijejerkan, maka dia akan membentuk sebuah sejarah atau sebuah cerita yang disebut sebagai Alkitab. Ayat pertama yang kita kutipkan kembali untuk menegaskan pemikiran ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu menjadilah ia. Ayat ini dengan sangat gamblang menceritakan, memberikan informasi kepada kita bahwa yang diciptakan oleh Allah itu adalah peristiwa. Nah, kemudian di ayat yang lainnya lagi Allah menceritakan bahwa Allah menciptakan peristiwa, disusul dengan peristiwa, disusul dengan peristiwa. Sehingga digambarkan Allah senantiasa dalam kesibukan. Nah, di situ kemudian dimunculkan atau dikaitkan dengan yang disebut sebagai waktu durasi. Allah menceritakan hal itu di dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya, setiap saat dia dalam kesibukan. Ayat ini menggambarkan kulla yaumin huwa fi sya'n. Di situ ada kata-kata kulla yaumin. Setiap, ya, kata kulla itu menunjuk kepada sesuatu yang momentum, yang bersifat diskrit. Setiap saat, menggunakan kata yaum yang bisa bermakna saat, waktu, hari, atau fase, itu digambarkan sebagai sesuatu yang diskrit, bahwa setiap saat Allah menciptakan segala macam sehingga disebut dalam kesibukan. Di sini korelasinya bahwa Allah menciptakan peristiwa terlebih dahulu dan kemudian setiap saat itu akan memunculkan efek waktu, baik dalam bentuk momentum maupun dalam bentuk durasi. Karena itu di ayat yang lain lagi digambarkan Allah bisa menghapuskan semua itu.
atau menetapkannya menjadi sebuah cerita, sebuah takdir yang terjadi pada makhluknya. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu mayyasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Ayat ini kemudian memberikan tambahan gambaran yang menegaskan bahwa memang semua itu berada di dalam kekuasaan Allah, di dalam kehendaknya semata. Apa saja yang dikehendaki Allah akan ditetapkan, tetapi sebaliknya Allah bisa menghendaki untuk menghapuskan. Jadi poin pentingnya adalah peristiwa-peristiwa itu yang menjadi substansi dari seluruh cerita kehidupan ini. Sedangkan waktu itu bukan sesuatu yang mewadahi peristiwa, melainkan waktu itu adalah efek dari dinamika peristiwa itu. Karena itu ketika dikaitkan dengan masa depan ini harus hati-hati memahaminya. Di kalangan deterministik digambarkan seakan-akan waktu itu sudah ada, bersifat konstanta dan kemudian diisi dengan peristiwa-peristiwa. Kenyataannya atau data fakta ilmiahnya tidak menunjukkan seperti itu. Dikarenakan waktu itu sesungguhnya adalah momentum. Dan kemudian efek perubahan momentum itu akan menghasilkan durasi. Maka tidak ada waktu kemarin dan tidak ada waktu esok dalam sudut pandang yang paling mutakhir ini. Sudut pandang hari kemarin, hari esok itu adalah sudut pandang klasik yang difahami oleh para ilmuwan-ilmuwan yang dahulu dan apalagi kemudian juga orang-orang awam yang tidak melakukan penelitian lebih detail terhadap apa yang disebut sebagai waktu. Jadi sahabat sekalian, pemahaman yang mutakhir ini memberikan dasar kepada kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendekati fakta yang bisa diamati di lapangan, bukan hanya pemikiran-pemikiran yang bersifat filosofis, di mana pemikiran filosofis itu didasarkan pada pemikiran lama yang kemudian tidak terbukti di dalam realitas kehidupan yang nyata. Nah sekarang mari kita mencoba melakukan kajian terhadap peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Khidir itu, di mana beliau berdua terlibat dalam adu argumentasi. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Kemudian beliau ketika bertemu menyampaikan, ajarkanlah kepadaku ilmu dari Allah yang aku belum menguasainya. Tetapi kata Nabi Khidir, kamu tidak akan bisa sabar bersama aku ketika menghadapi peristiwa-peristiwa itu. Dan Nabi Musa berjanji, saya akan sabar. Tidak boleh bertanya, ya tidak akan bertanya. Sampai Nabi Khidir nanti yang akan memberitahukan sendiri kepada Nabi Musa apa makna takwil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Sesungguhnya cerita ini panjang di dalam surat Al-Kahfi mulai dari ayat 70-an sampai 80-an. Tetapi kita ambil bagian intinya di mana Nabi Khidir menjelaskan alasan-alasan kenapa dia melakukan hal itu. Ada 3 hal yang terjadi yang kemudian menjadi pelajaran mengandung hikmah sangat mendalam buat kita semua. Yang pertama adalah ketika Nabi Khidir berjalan bersama dengan Nabi Musa, kemudian bertemu dengan nelayan yang memiliki perahu. Digambarkan dalam ayat-ayat itu bahwa Nabi Khidir kemudian merusak perahu itu, dibocori perahu itu. Disinilah Nabi Musa kemudian bertanya, kenapa engkau membocori perahu dari orang-orang yang dia tidak bersalah, tidak ada penyebab apapun, tiba-tiba Nabi Khidir membocori perahu itu. Nabi Khidir mengatakan, nah kan kamu tidak bisa sabar bersamaku dengan cara bertanya atau menanyakan sebelum aku jelaskan. Kemudian Nabi Musa minta maaf dan berjanji untuk tidak bertanya lagi. Dilanjutkan perjalanannya, ketemulah dengan peristiwa yang kedua.
di mana Nabi Khidir dan Nabi Musa bertemu dengan seorang pemuda, seorang anak muda yang kemudian tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Khidir. Sehingga Nabi Musa marah karenanya, gusar karenanya, dan mempertanyakan kenapa Nabi Khidir membunuh seorang anak muda yang tidak melakukan pembunuhan. Dikarenakan di zaman Nabi Musa itu ada hukum kisos, bahwa orang itu boleh dibunuh atau seseorang boleh dibunuh dikarenakan dia melakukan pembunuhan terhadap orang yang lain. Tetapi digambarkan dalam peristiwa itu, anak muda itu tidak melakukan pembunuhan. Kenapa Nabi Khidir melakukan pembunuhan terhadap dia? Lagi-lagi Nabi Khidir mengatakan, nah, kedua kalinya engkau tidak bisa bersabar mempertanyakan sesuatu yang belum aku jelaskan. Dilanjutkan lagi perjalanan itu dan kemudian ketemulah peristiwa yang ketiga. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa masuk ke sebuah kota atau sebuah desa, di mana di sana digambarkan ada bangunan yang sudah runtuh. Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk memperbaiki bangunan yang sudah runtuh itu. Maka proteslah Musa, kenapa kita membangun bangunan yang runtuh yang tidak ada penghuninya sesungguhnya di tempat itu. Kalau mau membangun itu mestinya kita dapat bayaran sehingga bisa digunakan untuk membiayai perjalanan itu dan seterusnya. Maka Nabi Khidir mengatakan, sudah cukup, ada 3 peristiwa yang engkau tidak sabar untuk menunggu penjelasan dari aku. Melainkan dipertanyakan sebelum saya menjelaskan. Nah, sekaranglah saatnya saya akan menjelaskan dan kemudian kita waktunya berpisah. Nah, menarik kemudian diceritakan di dalam Al-Quran yang akan kita baca ayat-ayatnya mulai dari ayat 78 sampai ayat 82. Di mana Nabi Khidir menjelaskan alasan, argumentasi atau takwil dari peristiwa yang terjadi itu. Yang pertama diceritakan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 78. Berikut ini. Qala hadza firaku baini wa bainik saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Khidir berkata, inilah saat perpisahan antara aku denganmu. Akan kuberitahukan kepadamu takwil dari semua hal yang kamu tidak sabar terhadapnya. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Khidir mengatakan, akan aku sampaikan, akan aku kabarkan bita'wili, takwil dari apa peristiwa-peristiwa yang engkau tidak sabar terhadapnya. Sangat menarik digunakan kata takwil di sini. Maka kalau kita mengacu di ayat-ayat yang berbeda, takwil itu adalah sebuah makna hikmah yang berasal dari Allah. Dikarenakan memang hanya Allah yang tahu tentang takwil itu. Misalnya diungkapkan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya, melainkan orang-orang yang berakal. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui tentang makna. Dalam konteks ini, tanda-tanda ayat-ayat yang mutasyabihat, yang mendalam maknanya, illallah kecuali Allah. Maka ketika Khidir menggunakan kata takwil, itu menunjukkan bahwa kebenaran yang dia sampaikan atau berita yang dia sampaikan itu memiliki kebenaran yang datang dari Allah. Dan nanti memang digambarkan oleh Khidir itu bahwa aku melakukan ini karena bisikan atau diwahyukan, diilhamkan oleh Allah kepadanya. Nah, sahabat sekalian, mari kita lanjutkan bacaannya ke ayat-ayat berikutnya.
takwil dari peristiwa itu seperti apa menurut versi yang dikatakan oleh Nabi Khidir yang didasarkan pada ilham atau petunjuk dari Allah itu. Di ayat berikutnya dalam surat Al-Kahfi 79 Allah menceritakan, "Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah." Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Karena itu, aku berkehendak untuk merusakkan bahtera itu. Sebab di balik mereka ada seorang penguasa yang merampasi setiap bahtera. Ayat ini sangat menarik karena menceritakan peristiwa itu dengan argumentasinya. Ada alasan kenapa Nabi Khidir melakukan itu. Digambarkan oleh ayat ini bahwa perahu itu adalah milik nelayan yang miskin. Tetapi tidak jauh dari situ ada penguasa yang ternyata merampasi perahu-perahu yang baik-baik. Sehingga kalau ini tidak dibocori, tidak dirusak, maka perahu milik orang miskin itu akan dirampas oleh penguasa itu. Jadi sangat menarik, ternyata ada argumentasi, ada alasan dan bersifat pilihan di situ. Nabi Khidir dibisiki, diilhami oleh Allah untuk merusakkan perahu itu. Karena kalau tidak dirusakkan, maka perahu itu akan diambil, akan dirampas oleh penguasa itu. Nah, sahabat sekalian, kita melihat di sini bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi secara algoritmik. Kalau itu dibiarkan, maka yang terjadi adalah diambil, dirampas oleh penguasa itu. Tetapi Allah membisikkan, Allah memberi petunjuk, mengilhamkan kepada Nabi Khidir, rusaki saja itu supaya tidak dirampas oleh penguasa. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan penegasan bahwa peristiwa itu tidak bersifat deterministik terhadap waktu, melainkan menunjukkan kemahatauan Allah akan apa yang terjadi ke masa depan. Di mana peristiwa masa depan itu sesungguhnya berada di dalam kehendak Allah, di dalam pengetahuan Allah. Tadi sudah saya ceritakan di bagian depan bahwa Allah menciptakan peristiwa-peristiwa dan seiring dengan munculnya peristiwa maka muncullah waktu. Lantas bagaimana memahami peristiwa masa depan? Yaitu berada di dalam pengetahuan Allah, di dalam kehendak Allah, bahwa seiring dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara sebab akibat itu akan memunculkan dampak negatif di masa depannya. Nah, kemudian Allah membisikkan kepada Nabi Khidir, kalau ini dibiarkan, yang terjadi adalah peristiwa negatif itu. Dalam konteks ini, perahu akan dirampas oleh seorang perompak atau seorang penguasa dan seterusnya. Maka Allah mengajarkan, memberitahu kepada Nabi Khidir, jangan dibiarkan, tapi bocori perahu itu, rusak perahu itu secukupnya supaya tidak diambil, tidak dirampas oleh penguasa itu. Sahabat sekalian, kita menangkap hikmah luar biasa di sini bahwa peristiwa tidak berjalan secara linier, melainkan secara algoritmik, mengikuti hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi, hukum keseimbangan. Yang ini sudah kita bahas dalam beberapa episode yang lalu, tetapi sekarang kita kaitkan dengan contoh atau kasus peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sekarang marilah kita ikuti cerita berikutnya di peristiwa yang kedua. Digambarkan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 80 dan 81 berikut ini. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhoshina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Karena itu kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba rahmah. Dan kami berkehendak supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada orang tuanya. Lagi-lagi ayat ini memberikan gambaran yang argumentatif. Kenapa Nabi Khidir itu melakukan pembunuhan terhadap seorang anak muda yang menurut sudut pandang Nabi Musa, dia tidak bersalah, dia tidak melakukan pembunuhan, kenapa harus dibunuh? Tetapi digambarkan oleh ayat ini, Nabi Khidir mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk dari Allah, bahwa anak itu adalah anak yang durhaka, anak yang tidak saleh, yang menentang kepada orang tuanya dan berlaku jahat. Maka kalau ini dilanjutkan, dikhawatirkan anak ini justru akan membawa orang tuanya pada kesesatan. Padahal kedua orang tuanya digambarkan sebagai orang yang beriman. Karena itu kemudian digambarkan oleh ayat ini bahwa kami, Allah dan Nabi Khidir berkehendak untuk mengganti anak yang durhaka itu dengan anak-anak yang soleh. Sehingga tidak menjadikan kedua orang tuanya tersesat atau kafir dikarenakan pengaruh dari anaknya yang jahat, yang durhaka itu. Lagi-lagi kita melihat ada argumentasi kenapa sebuah peristiwa terjadi dan dalam konteks ini Nabi Khidir melakukan pembunuhan terhadap anak yang tidak melakukan pembunuhan. Tetapi digambarkan oleh ayat ini dia adalah anak durhaka yang berpotensi menyesatkan kedua orang tuanya. Sehingga kita melihat bahwa peristiwanya tidak linier, tetapi bersifat pilihan. Allah dengan kemahatauannya menyampaikan kepada Khidir bahwa kalau ini dibiarkan maka trennya akan negatif, akan menjadikan penyebab bagi kesesatan dan kekafiran orang tuanya. Maka Allah memerintahkan untuk mengubah arah dari peristiwa itu. Dibunuh dia dan kemudian Allah akan memberikan ganti dengan anak yang soleh. Dan kemudian peristiwa yang ketiga adalah ketika Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk membangun sebuah bangunan rumah yang sudah runtuh. Diceritakan pada ayat berikutnya dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai pada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itulah takwil dari perbuatan-perbuatan yang engkau tidak dapat sabar terhadapnya. Sekali lagi ayat ini memberikan argumentasi terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kenapa dia mengajak Musa membangun rumah yang sudah roboh itu? Dikarenakan Allah mengilhamkan, memberikan petunjuk kepada Nabi Khidir bahwa di bawah rumah itu ada harta benda, ada warisan dari kedua orang tuanya yang soleh. Dan ketika rumah itu runtuh, roboh, menimbun, menutupi harta warisan di bawahnya itu, Allah memberitahukan kepada Nabi Khidir agar rumah itu dibangun dan kemudian bisa ditempati oleh anak-anak yatim yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya itu. Supaya nantinya mereka bisa mengambil, memanfaatkan harta yang ada di dalamnya. Karena Allah berkehendak memberikan rezeki kepada anak-anak yatim itu.
Jadi sahabat sekalian, peristiwa Nabi Khidir yang melakukan perbuatan-perbuatan di luar nalarnya Nabi Musa itu bukan peristiwa yang deterministik yang bersifat statis, melainkan itu adalah ilmu yang disampaikan oleh Allah, petunjuk yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Khidir terhadap pilihan takdir ke masa depan. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah ingin memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dan menyelamatkan orang-orang yang lemah, yang tertindas dan seterusnya. Maka Allah memberikan petunjuk itu kepada Nabi Khidir, di mana Nabi Musa belum memiliki keilmuan itu dikarenakan Nabi Musa itu termasuk orang yang belum bisa bersabar seperti Nabi Khidir itu. Jadi di dalam peristiwa ini terkandung banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya Allah sedang memberikan pelajaran tentang kesabaran kepada Nabi Musa. Di mana Nabi Musa ini seringkali tidak sabaran menghadapi Bani Israel, menghadapi kekuasaan dan kezaliman dari Fir'aun. Diajari kesabaran itu, kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau tidak sabaran, maka jauh dari rahmat Allah, tidak dibersamai oleh Allah. Harus menjadi orang yang sabar. Belajarlah kepada Nabi Khidir yang penyabar, sangat sabar di dalam menghadapi peristiwa, maka innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan dia dan akan memberi petunjuk. Jangan melangkah ke situ, melangkahnya ke sini saja. Yang ke situ itu efeknya akan negatif, yang ke sini efeknya adalah positif dan produktif dan membawa berkah, keberuntungan ke masa depannya. Sahabat sekalian, mudah-mudahan menjadi jelas hikmah atau takwil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana mereka adu argumentasi dan Nabi Khidir menunjukkan bahwa kesabaran itu menjadi poin yang sangat penting agar selalu mendapatkan petunjuk dari Allah yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya, memberikan kesabaran kepada kita sehingga Allah senantiasa memberikan petunjuk di atas jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, apalagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.